Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke kasus keempat. Kasus keempat ini menarik ya. Jadi ini tuh tentang sindrom nefritik, yaitu tentang gangguan di ginjal gitu, glomerulonefritis. Sebelumnya kita udah bahas kasus satu tentang hepatitis gonore, infeksi saluran seksual. Yang kedua itu udah kita bahas fibrosis dengan ISK, itu klien kongenital. Yang ketiga itu tadi kita udah bahas tentang batu saluran kemih, dan alhamdulillah mudah-mudahan sudah dikuasai. Selanjutnya itu kasus keempat, ini tentang gangguan di ginjalnya itu sendiri gitu ya. Baik, kita langsung saja ke kasusnya. Nah, jadi di overview case-nya itu ada anak laki-laki, usianya itu 6 tahun 4 bulan. Berarti kan emang penyakit itu emang sering terjadi pada masa anak-anak ya. Dia itu keluhan itu sebab di kelopak mata dan di kedua tungkai bengkak. Intinya tuh dia tuh mengalami pembengkakan sejak 3 hari yang lalu. Berarti ini masih akut. Nah, kenapa sih kok bisa bengkak gitu ya? Berarti kalau bengkak ini berarti berhubungan sama adanya gangguan karena indera kapiler, atau bisa aja karena adanya penurunan tekanan onkotik plasma, atau ada peningkatan permeabilitas kapiler kayak gitu. Ini berhubungan sama tekanan dalam tubuh ya, atau bisa juga karena ada gangguan aliran limfatik. Kemudian dari RPS-nya itu, yaitu mengalami sembab di kelopak mata, muncul di pagi hari dan berangsur hilang saat di sore hari. Nah, ini berhubungan sama, jadi kan ya mengikuti gravitasi gitu ya. Jadi ketika terjadi perubahan posisi, maka itu bisa mengurangi cairan pada bagian kranial tubuh. Jadi sehingga ketika beraktivitas, edema di kelopak ini akan berkurang. Terus bengkak di kedua tungkai menetap, bengkak di kedua tungkainya menetap. Iya, jadi kan kalau ke proksimal itu jatuh ke bawah sesuai gravitasi, tapi kalau di tungkai itu kan daerah kaudal, berarti cairannya tuh ya udah sih dia numpuk di bawah gitu, yang nggak bisa ke atas, makanya bengkak di tungkai ini sifatnya menetap. Terus sembab di kelopak mata tidak disertai keluhan mata berair, silau, dan nyeri. Artinya memang sebabnya itu bukan karena gangguan keluhan matanya. Artinya gejala ini tuh merupakan gangguan dari tempat lain yang berperan gitu dalam regulasi cairan tubuh. Jadi itu ada gangguan regulasi cairan tubuh. Terus BAK berwarna seperti air cucian daging. Ini berarti kayak hematuria ya, dan berbusa. Berarti ada proteinuria. Berarti ini tuh ada gangguan filtrasi ginjal. Karena protein itu tidak terfiltrasi dengan baik. Berarti kita lakukan dugaan bahwa memang ada gangguan filtrasi ginjal gitu. Jadi ada gangguan di ginjal itu sendiri. Terus jumlah urin juga lebih sedikit daripada biasanya. Nah, ini terjadi karena bisa aja karena intake yang kurang, atau bisa aja ada retensi cairan, atau LFG-nya itu yang menurun gitu akibat tertutupnya permukaan glomerulus oleh deposit kompleks imun. Nah, nanti kita ketahuin ini kenapa sih urin itu jadi lebih sedikit gitu pada biasanya gitu, oliguria. Kemudian terlihat lemah, tidak nafsu makan. Nah, ini juga berhubungan sama mediator inflamasi yang bisa menekan pusat nafsu makan. Kemudian dari RPD-nya itu 2 minggu sebelumnya pasien ini mengalami demam dan sakit menelan atau radang tenggorokan. Nah, bisa aja nih kan radang tenggorokan itu kan karena bakteri ya, patogennya. Bisa aja si patogen radang tenggorokan ini memiliki patogen yang sama gitu dengan keluhan yang sekarang gitu. Jadi 2 minggu ini adalah periode laten pada penyakit glomerulonefritis ya. Glomerulonefritis ini tuh 2 minggu telat. Nah, gitu. Terus riwayat sembab di kelopak mata dan bengkak di kedua tungkainya itu jadi negatif. Jadi ya sebelumnya tuh nggak ada gitu. Berarti memang gejala itu pertama kali. Pasien sering mengalami radang tenggorokan, namun biasanya itu sembuh hanya dengan minum obat warung gitu. Ya mungkin memang kalau anak-anak memang karena sistem imunnya itu masih belum bagus, itu sering ya radang tenggorokan. Tapi karena ini tuh mungkin saja sistem imunnya itu menurun gitu ya, akhirnya ketika ada infeksi ini ya timbul gejala gitu ya, harus diperlukan tata laksana yang lebih adekuat lagi gitu.
Terus riwayat sakit kulit atau korengan negatif, berarti memang keluhan itu bukan dipicu karena infeksi kulit. Terus LPK-nya, kedua orang tua pasien ini memiliki riwayat hipertensi. Iya, berarti ini juga menjadi salah satu faktor resiko yang bisa diturunkan gitu, karena mungkin aja keluhannya itu ada karena hipertensinya gitu, karena berhubungan sama pasokan pembuluh darah dan lain sebagainya. Terus anggotanya itu memiliki keluhan yang serupa, jadi anggotanya itu memiliki keluhan serupa dengan pasien. Mohon maaf, ini tidak ada anggota yang memiliki keluhan serupa dengan pasien, berarti bukan penyakit menular atau herediter. Kemudian RPO-nya, pasien ini berobat ke puskesmas dan diberi obat puyer penurun panas dan antibiotik. Ya, itulah ya tata laksananya. Diminum 3 kali sehari, 1 bungkus selama 5 hari. Namun pasiennya tidak menghabiskan obatnya karena merasa keluhannya itu sudah tidak gitu, kayak udah merasa sudah sembuh. Padahal itulah kesalahannya. Jadi infeksinya itu memang mungkin saja tidak benar-benar sembuh gitu. Akhirnya dia mengalami rekurensi, terjadi resistensi antibiotik, dan akhirnya sekarang timbul gejala lagi gitu ya. Nah, dari hasil anamnesis maka diambil beberapa hipotesis. Yang pertama itu sindrom nefritik, yang kedua itu sindrom nefrotik. Di sistem nefritik ini yaitu glomerulonefritis akut pasca infeksi streptococcus. Karena dia itu ada gangguan filtrasi ya. Dua-duanya itu ada gangguan filtrasi. Nah, selanjutnya pemeriksaan fisiknya tampak KU-nya sakit sedang, kesadarannya kompres mentis, tekanan darahnya itu 130/90, ini hipertensi derajat 1, dan ini juga bisa menyebabkan retensi natrium dan renin ini jadi meningkat dan menjadi salah satu gejala dari sindrom nefritik ya, karena ada hipertensinya. Terus RR-nya normal, suhunya juga normal, tapi berat badannya itu mengalami peningkatan ya 30 sebelumnya 25. Mungkin aja si peningkatannya itu karena edema atau retensi cairan tadi. Si urin itu nggak dikeluarin gitu ya, numpuk dalam tubuh, jadi dia nambah berat badan. Terus tinggi badannya 105, dan kalau berdasarkan sesuai perhitungan BMI itu dia termasuk obes. Terus general survei-nya, kepalanya edema periorbital, jadi tekan negatif. Ini membuktikan ya kalau yang disebut tadi, yaitu sembab di kelopak mata, jadi ada edema periorbital. Terus toraks jantung parunya dalam batas normal. Kemudian di pemeriksaan abdomen juga normal, ekstremitasnya akral hangat, fitting edem positif, CRT-nya itu kurang dari 2 detik, berarti kan ya fitting edem ya, ada edema gitu ya. Terus selanjutnya ada pemeriksaan penunjangnya. Dari pemeriksaan darah rutin, HB-nya itu 14. Walaupun memang berarti kan HB14 ini walaupun dia itu ada gross hematuri, belum sampai anemia ya, jadi masih normal. HT normal, leukosit normal, trombosit normal. Di pemeriksaan rutin ada warna gelap, berarti kalau warna gelap itu ya hematuria. BJ-nya 1020, ini tuh terus ini normal, berarti sindrom nefritik, kalau nefrotik. Terus RB, terus ada protein positif 3, berarti ini ada gangguan di glomerulusnya jelas ya. Terus RBCKS, ini ada rusak nefron nih, karena kelihatannya ada red blood cell nih, nampak di pemeriksaan urin rutin. Terus eritrosit positif, kayak gitu. Selanjutnya ureum kreatinin, ini tujuannya itu untuk mengetahui fungsi ginjal. Kalau dia mengalami peningkatan, berarti ada kerusakan yang parah. Tapi ini belum rusak parah ya ginjalnya, jadi masih normal. Terus untuk laju filtrasi glomerulusnya itu dia itu menurun. Nah, inilah penyebabnya. Jadi kenapa bisa menurun? Mungkin aja karena ada inflamasi di glomerulus. Terus di pemeriksaan ASTO ini meningkat ya 400, ini 2 kali lipat ya. Jadi ASTO ini adalah pemeriksaan untuk mengukur kadar antibodi terhadap streptolizin, suatu antigen yang dihasilkan oleh bakteri Streptococcus gitu. Nah, jadi kalau dia ASTO-nya naik gitu ya, berarti memang pasien ini pernah terinfeksi sebelumnya. Itu kalau ASTO naik itu sebetulnya bisa glomerulonefritis, bisa demam rematik gitu. Tapi karena di sini keluhannya ginjal, dia sembab gitu. Makanya ya glomerulonefritis. Terus C3-nya turun.
Nah, kalau C3 ini, jadi C3 ini untuk mengetahui seberapa tinggi aktivitas protein komplement dalam respon imun. Jadi ketika C3 turun, berarti terjadi peningkatan aktivitas protein komplement dalam respon imun gitu. Dan ini merupakan fase akut perjalanan penyakit. Nah, dari hasil pemeriksaan, maka ditegakkan diagnosis itu adalah glomerulonefritis akut pasca Streptococcus. Itu sudah jelas ya tadi dengan alasan-alasan. Yang pertama dia itu kan dia tuh BAK-nya berbusa, terus dia ada hematuri, proteinuri, ada oliguria, ada edem di kelopak mata, ada lemas, terus ada nafsu makan yang menurun, terus tadi tadi itu apa, infeksi bakteri, infeksi tenggorokan, dan sebabnya memang tidak tuntas pengobatannya. Juga ditambah dari pemeriksaan penunjang tadi ya, asam meningkat, terus C3 turun, itu menjadi salah satu apa, udah jelas gitu ya, LFG menurun, itu jadi memperkuat diagnosis hipotesis dari glomerulonefritis akut pasca Streptococcus itu. Nah, kalau yang sindrom nefrotik itu dieliminasi karena biasanya kalau pada sindrom nefrotik itu si berat jenisnya itu naik ya, tinggi gitu saat di pemeriksaan urin rutin. Biasanya kalau yang sindrom nefrotik karena biasanya protein urin itu masif gitu. Terus biasanya tuh tekanan darahnya tuh kalau yang sindrom nefrotik itu normal kayak gitu, dan biasanya hiperlipidemia itu negatif, sedangkan di sini dia tuh kolesterol totalnya itu 270, ya dia berhubungan sama hipertensi juga, jadi gangguan ginjal deh kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah ditegakkan diagnosis, maka tata laksana yang tepat, langsung kita ke tata laksana. Itu ada farmako dan non farmako. Itu tuh yang farmakonya itu dikasih antibiotik golongan penisilin, bisa amoxicillin atau erythromycin. Jadi itu tuh antibiotik spektrum luas. Jadi tujuan itu adalah menghambat sintesis dinding sel bakteri atau bakterisid ya. Bakterisid di mana dikasih antidiuretik juga, yaitu furosemid. Jadi dia tuh menghambat transporter natrium kalium Cl jadi pada membran luminal tubulus dalam mereabsorpsi NaCCl. Jadi dia tuh tujuannya itu biar urinnya tuh keluar ya banyak gitu. Terus bila terjadi anuria berkepanjangan harus dilakukan dialisis. Jadi dialisis ini adalah membuang hasil metabolik atau kelebihan cairan tubuh. Tujuannya untuk memperbaiki asam basa tubuh juga. Terus mengatasi komplikasi. Kemudian dengan non farmakonya itu diberikan edukasi pada orang tua mengenai penyakit tata laksana yang akan diberikan, tirah baring sampai hipertensi dan edemnya itu membaik serta hematuria nyata menghilang gitu. Terus diet rendah garam dan rendah protein gitu. Ini tujuannya untuk mengurangi resiko hipertensi makin parah, dan rendah protein apabila terjadi ureumnya itu meningkat. Terus balance cairan elektrolit, dan ya ini tuh harus perhitungan, jadi harus dikasih asupan cairan, jadi harus dihitung gitu ya cairan yang pas itu, karena harus seimbang gitu antara pemasukan dan pengeluaran cairannya. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan untuk case keempat mengenai glomerulonefritis akut pasca Streptococcus atau GNAPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.